Shalom. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai manajemen resiko keuangan yang di dalamnya akan dibahas tentang investment, abnormal performance, 5 prinsip of cash management, lalu saham dan penilaiannya. Kemudian saya akan menjelaskan fraud, dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai restrukturisasi. Investment adalah strategi manajemen keuangan yang dilakukan dengan 2 jalan. Yang pertama secara pasif, yaitu dengan jalan mengikuti pergerakan pasar, misalnya menaruh uang di bank, menyimpan dalam bentuk deposito, maka dia returnnya, investasi returnnya itu akan mengikuti bunga bank pasar secara pasif. Lalu yang kedua adalah secara aktif. Secara aktif itu dengan memperhatikan fundamentalnya. Bagaimana kita menginvestasikan uang kita dalam bentuk saham, melihat fundamental perusahaan, lalu juga melihat teknikal perusahaan, memahami pola market, memahami bagaimana pergerakan saham, bagaimana perkembangan IHSG dan seterusnya. Dan dalam proses investment ini ada prinsip SAIN, yaitu save and investment then spend. Semoga dengan memahami investment ini kita kemudian semakin bijaksana di dalam berinvestasi. Risk adjustment performance, yaitu bagaimana kita melihat, memperhatikan resiko. Yang pertama yaitu SAFE Index. Bagaimana return investasi dikurangi risk free rate obligasi pemerintah dibagi standar deviasi return. Yang kedua Jensen Alpha, yaitu dengan cara melihat seberapa besar keuntungan yang berhasil dicetak melebihi return yang seharusnya. Yang ketiga yaitu Trenor Measure, yaitu mengukur kinerja investasi yang disesuaikan dengan resiko pasar. Adapun dalam risk adjustment performance ini ada rumus-rumus yang dipakai untuk menilainya. 5 prinsip of cash management. Ada 5 prinsip untuk menerapkan cash management. Yang pertama adalah meningkatkan penerimaan. Dengan meningkatkan penerimaan, maka cash management akan menjadi bagus, menjadi stabil. Yang kedua yaitu dengan jalan menjaga stok barang. Stok barang dalam perusahaan perlu diperhatikan. Jangan sampai stok barang itu melebihi kapasitas, ataupun stok barang itu sangat minim. Ini akan menjadikan cash management kita akan tidak baik. Oleh karenanya, dalam prinsip ini diperlukan bagaimana menjaga stok barang itu senantiasa stabil. Yang ketiga yaitu menunda pembayaran hutang. Dengan kita menunda pembayaran hutang, melakukan perbincangan, melakukan negosiasi, itu akan mendukung cash perusahaan. Yang keempat, merancang waktu yang tepat untuk strategi pengeluaran yang besar. Dengan merancang dan menstrategikan yang terbaik, maka cash perusahaan akan terjaga. Dan yang kelima, menginvestasikan dana yang tidak terpakai. Dana yang tidak terpakai bisa diinvestasikan. Dengan demikian akan menjadikan cash management kita akan menjadi baik. Saham dan penilaiannya. Dalam rangka kita melihat saham, kita perlu menilai dan menganalisisnya. Analisis dengan 2 jalan, yaitu analisis fundamental yang dilakukan dengan menghitung nilai intrinsik menggunakan laporan keuangan perusahaan. Kita memperhatikan bagaimana keadaan penjualan, keadaan aktiva, keadaan laba, dan seterusnya. Lalu yang kedua dengan analisis teknikal. Analisis teknikal ini dengan jalan menilai intrinsik dari data perdagangan saham perusahaan. Kita melihat nilai buku,
nilai pasar, nilai intrinsik, dan bagaimana kita menghitung rasio-rasio saham. Dan dari situ kita akan dapat mengambil sebuah keputusan apakah kita akan membeli saham, menjual saham, atau menahan dari saham yang kita inginkan. Selanjutnya kita bicara mengenai fraud. Ada dua teori fraud. Yang pertama, fraud triangle, dan yang kedua adalah fraud hexagon. Apa itu fraud? Fraud adalah tindakan tidak jujur atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi. Fraud itu terjadi pada laporan keuangan palsu, penggelapan aset, ataupun korupsi. Dalam teori fraud triangle, maka fraud itu ditekankan tiga hal. Fraud terjadi karena pressure, tekanan. Lalu yang kedua, fraud terjadi karena opportunity. Dan yang ketiga, fraud terjadi karena rasionalisasi. Jadi fraud triangle karena tekanan, karena kesempatan, dan karena rasionalisasi. Yang berikutnya, fraud hexagon itu meliputi opportunity, justifikasi, arogan, kompetensi, karakter, dan need. Apa itu pressure? Pressure itu tekanan. Bisa jadi kita melakukan fraud karena ada tekanan dari pimpinan, dari kondisi, dari rekan kerja, dan seterusnya. Opportunity yaitu kesempatan. Karena ada kesempatan untuk mengambil, untuk melakukan fraud, dan juga rasionalisasi. Orang lain melakukan, saya pun melakukan. Saya melakukan karena ada keputusan demikian, dan seterusnya. Justifikasi itu sama dengan rasionalisasi, pembenaran, arogan. Itu karena dia bersifat arogan sehingga dia melakukan fraud. Kompetensi karena dia merasa kompeten maka dia melakukan fraud. Karakter dan need. Karakter itu sifat manusia dan need itu sebuah kebutuhan. Restrukturisasi, serangkaian tindakan strategis untuk memperbaiki struktur organisasi, keuangan, operasional, atau portofolio bisnis. Tujuan dari restrukturisasi yaitu untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan nilai atau valuasi perusahaan. Restrukturisasi ada dalam berbagai bentuk. Yang pertama, merger dan akuisisi, yaitu penggabungan atau akuisisi perusahaan. Yang kedua, bentuk bersifat divestasi dan spin-off, yaitu penjualan atau pemisahan unit bisnis. Yang ketiga, restrukturisasi keuangan, yaitu penataan ulang utang dan ekuitas. Lalu juga ada restrukturisasi organisasi, yaitu perubahan struktur organisasi. Kemudian ada kuasi reorganisasi, yaitu penilaian kembali aktiva dan kewajiban. Yang terakhir, debt to equity swap, yaitu konversi utang menjadi ekuitas. Dengan restrukturisasi, perusahaan berharap bahwa perusahaan itu menjadi semakin berkembang, nilai perusahaan menjadi bertambah, dan kinerja perusahaan menjadi baik.